ada huruf tanpa ada suara. Kalau hu itu masih biasa kata beliau. Wah ini luar biasa sekali saya Abdul Qadir. Cuma yang hu aja sudah pro kontra orang. Bagaimana saya bisa menjelaskan bila harfin wala sautin di sini lah. Itu kan bahasanya. Nah karena itu ketika sampai kepada hu itu di dalam Al-Quran itu banyak. Misalnya dalam Al-Quran lagi hi kata pengganti hi. Wajah karasma rabbihi wajah karasma rabbihi bihi kada wajah karasma rabbihi iyalah dan ingatlah kepada Tuhannya wajah karasma rabbihi lalu dia pun ingat kepada Tuhannya nya itu siapa? Hi itu adalah nya ya kan? Subhanallah. شطم من روحي ولا غمض في ليلة. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua wasani pihak ab'asu li makna zikri li makna hu au fiha qaul min Syekh Abdul Qadir Jailani zikir hu menurut pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani. Pendapat beliau adalah tentang zikir hu. Zikir hu itu martabatus salis, martabat yang ketiga pi makna zikir. Yang awal yang pertama adalah zikir lisan, zikrul lisan, wasani zikrul qalbi. Yang kedua adalah zikir qalbi yang pada umumnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian di dalam hati orang berzikir itu pada umumnya. Au fiha li kitabil azkar lil Imam Nawawi, sebagaimana yang dimaksud adalah kitab Al-Azkar Imam Nawawi. La ilaha illallah, di hati menyebut la ilaha illallah. Pal makna qalbun li Syekh Abdul Qadir Jailani, makna hati yang dimaksud bukan sekedar mengucapkan tapi menghayati dari kalimat yang diucapkannya. Wasalis yang ketiga hu di sini lil isyarah dia. Nah, kalau kelompok Wahabi apalagi Wahabi Salafi apalagi yang sekarang ini berganti kulit jadi manhaj sunnah mako haram, tidak ada hadisnya, mana hadisnya gitu kan. Nah agama itu bukan hadis, agama itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi bertanya itu Al-Quran dulu, baru hadis, gitu kan? Satu. Di dalam Al-Quran ada ndak zikirhu itu? Banyak ternyata. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman, jar Syekh Abdul Qadir Jailani, wa ya'lamu syirra wa akhfa. Dan dialah mengetahui asyir dan akhfa. Dia Allah mengetahui sir. Sir itu apa? Sir itu di mana? Sir itu di relung hati manusia, di dalamnya kolbu. Allah mengetahui. Wa akfa, dan yang lebih tersembunyi daripada itu. Jadi jangankan zikir sir, kata Syekh Abdul Qadir, zikir yang lebih tersembunyi dari zikir sir itu masih ada. Tuhan tadi, buat apa Allah mengetahui sir? Buat apa Allah mengetahui yang sangat tersembunyi dari sir kalau tidak ada orangnya? Ya kah? Tidak ada yang melakukannya sir. Kenapa jadi Allah berfirman? Ya kah? Pastilah ada orang yang bisa melakukan sir tersebut. Gitu kan? Nah, satu, itu firman Tuhan. Yang kedua adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran itu banyak sekali maknanya sir. Hu itu kan dari kata-kata huwa. Huwa itu artinya dia dalam bahasa Arab. Kata pengganti dalam bahasa Arab itu ada huwa, ada hu, ada hi. Makanya di dalam kitab misalnya di kitab Hidayatus Salikin, pendapat Syekh Seman Al-Madani, guru daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Mereka ini menjelaskan dari guru mereka, berarti Syekh Seman Al-Madani, kata mereka ada zikir itu, zikir derajat, masuk lagi kepada zikir sir,
itulah kalimat hu, bisa hi, bisa hu, bisa huja. Yakni pada saat orang berzikir la ilaha illallah, keasikan, timbul Allah lagi, keasikan, lalu timbul lagi hu, dia ada. Hu itu artinya dia. Huwa, dia. Dalam Al-Quran ada di dalam Al-Quran. Contoh, Allahu la ilaha illa huwa. Dan tidak ada Tuhan selain huwa, dia. Atau ayat yang paling umum dibaca orang, Kul huwa, ya kah? Kul huwa. Nah, katakanlah dia. Masa orang tidak boleh berzikir huwa? Huwa. Karena Al-Quran mengatakan katakan huwa, kul huwa. Lalu ada keterangan, huwa itu adalah Allahu somad. Kul huwallahu ahad, ya kah? Kul huwallahu ahad. Huwa itu Allahu ahad. Allahu ahad itu adalah khobar dari huwa. Huwa adalah, dia adalah, kayak itu bahasa Arab tuh. Dia adalah Allahu ahad. Nah, di isyaratnya diucap hu. Ada orang berzikir hu Allah, ya kah? Hu Allah. Mau tidurnya hu Allah. Di isyaratnya hu, maknanya Allahu ahad. Boleh jadi Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh jadi la ilaha illahu, maknanya terserah. Yang penting isyaratnya ada kalimat hu. Iyalah. Nah, ujar Syekh Abdul Qadir Jalani itu biasa. Malah beliau mengajarkan zikir bila harfin wala sautin, tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Kalau hu itu masih biasa kata beliau. Wah, ini luar biasa sekali Syekh Abdul Qadir. Cuma yang hu aja sudah pro kontra orang, bagaimana saya bisa menjelaskan bila harfin wala sautin di sini lah. Itu kan bahasanya. Nah, karena itu ketika sampai kepada hutar itu di dalam Al-Quran itu banyak. Misalnya dalam Al-Quran lagi hi, kata pengganti hi. Wajah karasma rabbihi, wajah karasma rabbihi, bihi kada? Wajah karasma rabbihi, iyalah. Dan ingatlah kepada Tuhannya. Wajah karasma rabbihi. Lalu dia pun ingat kepada Tuhannya. Nya itu siapa? Hi, itu adalah nya. Ya kan? Subhanallah. Di dalam Al-Quran banyak kalimat seperti itu, menggunakan kalimat pengganti. Tapi kita tidak sadar. Kadang oleh penterjemah langsung diterjemahkan di situ Allah. Padahal maksudnya hi saja situ dia. Tapi diterjemahkan langsung adalah Allah. Nah, itu satu, itu dua. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang seperti itu. Contoh lagi, Pakul hasbiyallah la ilaha illa hu, ya kah? Wa. Maka fa in tawalau faqul hasbiyallah, jika engkau berpaling kemana saja kamu berpaling, maka hadapkanlah wajahmu, ya kan? Faqul hasbiyallah, cukuplah kalian berpegang kepada Allah, yang Allah itu tidak ada Tuhan selain dia tuh kemana? Ke Allah. Nah, dalam Al-Quran juga ada. Di dalam Al-Quran itu ada lagi zikirnya anak. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Andaikan orang berkata ana apa? Badan? Nah, makin bingung lagi. Maka turuti Al-Quran. Begitulah. Bahkan, nah, kalau mengambil di kitab lain, penjelasannya ada lagi. Kan kita ini perlu penjelasan, memahami sesuatu. Karena setiap ulama itu punya hadrat kemuliaan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita pakai ulama ini tidak mengerti penjelasannya. Pakai ulama yang ini bisa kita mengerti, iyalah. Nah, contoh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab beliau Allahu. Wah, nama kitabnya aja Allah. Apa kata beliau? Wal kalimatu Allahu. Allah itu bisa dipecah-pecah, kata beliau. Allah itu nama gabungan jawamil kalam. Allah itu jawamul kalam.
kalimat gabungan, maknanya semuanya dia. Alif itu Allah sebenarnya Sidin. Allah tak berarti kalau alifnya dibuang jadi apa? Bacaannya lillahi, ya kah? Lillahi, lam sisa lamnya dua buah. Lillahi artinya bagi dia. Ya kah? Lamnya dilepas lagi, yang lam kedua jadi apa? Lahu, bagi dia artinya. Lamnya dilepas lagi, sisa apa? Hu, dia juga artinya. Nah, apalagi? Subhanallah. Fa inna yusamma Allahu lil makna hu. Jadi Allah itu sebenarnya bisa dinamakan dengan nama dia artinya. Wal ibratu piha lil makna Allah. Yang utama itu diperhatikan panadzru piha lil ibrah, isi dari nama Allah. Siapa isinya tuh? Siapa? Kaifa bil logatil Arabi atau logati Indonesia? Dengan bahasa apa kita bisa menyampaikan? Logatil Arab atau logatil Indonesia? Maka apa makna Allah itu? Lapas Allah itu? Yuk, Pak, adakah sebutannya? Satu-satunya kita bisa menyebut adalah ya kah? Bil imani, tapi dengan iman. Ya lah. Apa makna Allah tuh? Makna Allah itu siapa yang bisa menjelaskan? Jar Syekh Ibnu Athaillah. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan makna Allah? Adakah makna Allah bisa menjelaskan? Tidak ada. Allahu samad, Allahu ahad, paling begitu kan? Yuk, al-ibratuhu, intinya apa sih nama itu? Maka bahasa Arab menerjemahkan adalah dia. Dia itu adalah huwa atau hu. Subhanallah. Huwal hayyul qayyum, ya kah? Nah, huwar rahmanur rahim, al malikul kudusus salam, al mu'min. Subhanallah. Tuntaslah persoalan seperti itu. Tetapi walakinna fi hajihil kalimah lil ma'na zohiran fi ilmil ma'rifah. Bagian-bagian yang dijelaskan ini sebenarnya hanya masih johir pada ilmu ma'rifatullah. La fi makna ibrah, bukan hanya makna yang di dalam, masih bagian ibrah, bagian jahir masih. Bagaimana mungkin, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kamu bisa memahami lebih jauh? Yang jahirnya ini aja kamu tidak bisa memahami. Bal yaqulu minal Qur'anil Karim, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk di situ